علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah, yaitu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan di rumahnya ini diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang Allah turunkan di masjid ini, sehingga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, penyakit kita insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadis kedua dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Hadis kedua dari bab yang menerangkan tentang atau bab yang akan menyebutkan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kemarin sudah kita sebutkan alasan kenapa Imam Tirmizi yang mengumpulkan hadis-hadis ini menjadikan bab pertamanya
tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan postur tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa beliau jadikan bab pertama bab yang menyebutkan tentang badan Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana, kulit Nabi bagaimana, mata, hidung Nabi bagaimana. Itu semua sudah kita sebutkan alasannya di pertemuan kemarin. Nah, jadi bab pertama dari kitab ini akan membahas tentang tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Hadis kedua daripada bab pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik juga perawi hadis yang pertama yang kita baca di pertemuan kemarin. Anas bin Malik ini sedikit kita sebutkan biografinya. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang termasuk daripada paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua sahabat Nabi meriwayatkan hadis, tidak. Karena definisi daripada sahabat itu adalah orang yang ketemu dengan Nabi di kehidupan dunia. Dengan mata kepalanya dia melihat Nabi atau Nabi melihat dirinya. Kemudian dia iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Tidak mesti harus sahabat ini dikatakan sahabat kalau dia meriwayatkan hadis, tidak mesti. Makanya banyak dari sahabat Nabi yang kita tidak tahu namanya. Yang kita tahu namanya itu biasanya yang banyak meriwayatkan hadis. Ketika Nabi haji sebelum beliau meninggal dunia 2 atau 3 bulan, itu yang haji bareng Nabi puluhan ribu dan semuanya melihat Nabi. Artinya itu semuanya adalah sahabat. Nah, jadi tidak mesti sahabat Nabi meriwayatkan hadis, tidak mesti. Dan sahabat Nabi tidak semuanya sama dalam periwayatan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ulama menjadikan atau mengategorikan siapa sahabat yang riwayat hadisnya melebihi 1000 hadis, maka ini sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Sama ulama hadis dipatoki atau dibatasi 1000 hadis. Siapa yang sampai 1000 itu yang termasuk terbanyak. Ketika dikumpulkan dari semua hadis Nabi yang ada, ternyata hanya 7 orang yang periwayatannya melebihi 1000 hadis. 7 orang. 1 dari 7 ini perempuan, yaitu Sayyidah Aisyah, istri Nabi besar Muhammad SAW. Nama yang sangat kita kenal, Abu Hurairah termasuk, Jabir bin Abdullah termasuk, Abdullah bin Umar termasuk, Abdullah bin Abbas termasuk, Abu Sa'id Al-Khudri termasuk, Sayyidah Aisyah yang keenam, yang ketujuh Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat sejarah 7 orang ini, semuanya adalah sahabat kecil. Arti sahabat kecil itu pas Nabi meninggal umur mereka masih belasan.
Anas bin Malik ketika Nabi meninggal umurnya mungkin baru 20 tahun atau belum sampai 20. Sayyidah Aisyah umurnya 18 tahun pas Nabi meninggal. Abdullah bin Umar pas Nabi meninggal umurnya 20 atau 19 tahun. Abdullah bin Abbas paling kecil, umurnya pas Nabi meninggal 13 tahun. Abdullah bin semua tuh, Jabir, ini sahabat-sahabat muda. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahwasannya bukan artinya ketika kita mengatakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis 7 orang, berarti sahabat yang lain tidak tahu dengan hadis tersebut. Tidak begitu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu sama Nabi dari Nabi belum jadi Nabi sampai Nabi meninggal, itu nggak pernah bisa sama Nabi. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq riwayat hadisnya cuman 200 hadis, cuman 200 hadis. Ini orang tidak pernah pisah sama Nabi. Kita kalau baca hadis, kalau kita baca cerita Nabi pergi ke sini, sampingnya Abu Bakar. Nabi ke sana, di sampingnya ada Abu Bakar. Artinya di mana Nabi ada, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi periwayatan hadisnya cuma 200. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar orang yang sangat semangat untuk meriwayatkan hadis Nabi. Bahkan beliau itu punya metode, ini luar biasa. Beliau itu punya anak istri, jadi harus kerja. Tapi kalau beliau tiap hari kerja, akhirnya banyak ketinggalan majelis sama Nabi di masjid. Beliau punya ide. Beliau ajak tetangganya untuk kerja sama. Kata Sayyidina Umar kepada tetangganya, bagaimana kalau kita gantian? Hari ini aku yang ke pasar atau yang ke kebun, kau udah usah ke pasar atau ke kebun. Kau ke masjid, iktikaf bareng Nabi. Dengar apa yang Nabi katakan. Hafalkan apa yang Nabi nasihatkan. Nanti malam kasih tahu aku. Hari besoknya lagi, kau yang ke kebun, yang ke pasar, aku yang ke masjid. Nanti malam aku kasih tahu juga apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini antusias yang sangat luar biasa. Jadi bahkan untuk mencari nafkah pun mereka gantian, biar tidak ketinggalan majlis bareng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi periwayatan hadisnya sama seperti Abu Bakar, tidak banyak. Sayyidina Utsman juga begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi? Babu Madinatul Ilm. Kata Nabi, kalau aku kota ilmu, pintunya Ali bin Abi Thalib. Itu kata Nabi. Sahabat yang paling alim, Ali bin Abi Thalib. Tapi periwayatan hadisnya juga sedikit. Kata ulama, ini bukti bahwasannya bukan artinya hadis yang diriwayatkan oleh 7 orang tadi terbanyak, tapi orang pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu dengan hadis tersebut. Mereka tahu semua hadis itu, cuman mereka tidak punya waktu untuk meriwayatkan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan umur-umur yang riwayatnya banyak meriwayatkan hadis Nabi, itu sahabat-sahabat kecil. Dengan artian ketika Nabi meninggal, mereka masih hidup. Ada yang 50 tahun lagi. Ada yang hidup. Sayyidah Aisyah, itu ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Beliau meninggal kalau tidak salah umurnya 72 tahun. Berarti 50 tahun lebih masih hidup setelah Nabi. Abdullah bin Abbas juga begitu. Jabir bin Abdullah itu termasuk sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Anas bin Malik ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Beliau ini sahabat terakhir meninggal di kota Basrah. Jadi ketika Anas meninggal di kota Basrah tidak ada lagi sahabat. Berarti kan umurnya panjang. Jadi mereka punya banyak waktu
untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seperti Sayyiduna Abu Bakar, umurnya beda 2 tahun sama Nabi. Ketika Nabi meninggal, umur beliau 61 tahun sudah. Dan ketika Nabi meninggal, beliau belum ada waktu untuk meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau langsung menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah. Tugasnya banyak. Tugasnya menguatkan daulat Islam. Dan pada zaman beliau, yang beliau temui masih banyak sahabat, tahu semua hadis. Sedangkan Anas bin Malik ketika hidup, umpama 20 tahun setelah Nabi meninggal, banyak yang baru masuk Islam. Banyak yang baru lahir. Mereka sangat antusias untuk mendengarkan hadis Nabi dari sahabat-sahabat Nabi yang masih ada. Anas, Sayyidah Aisyah, begitu. Sedangkan Abu Bakar setelah Nabi menjabat jadi khalifah, sibuk dengan yang murtad, sibuk dengan yang tidak mau zakat, sibuk memerangi Romawi, Persia. 2 tahun setengah meninggal habis itu. Makanya dikit riwayat itu. Sayyidina Umar 10 tahun setelah Abu Bakar menjabat jadi khalifah juga begitu. Karena di zaman Umar masih banyak sahabat dan di zaman Umar beliau sibuk. Kerajaan Persia itu runtuh seutuhnya di zaman Umar bin Khattab. Jadi nggak sempat meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi dari hadis yang kita baca yaitu adalah Anas bin Malik, itu termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini khadimu Rasulillah. Julukannya pembantu. Tapi pembantu siapa? Pembantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak pengen jadi pembantu Nabi? Semua pasti pengen jadi pembantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bisa jadi pembantu Nabi? Karena ibunya. Ibunya ini cerdas. Ibunya cerdas, pintar. Ketika Nabi datang ke Madinah untuk pertama kalinya, itu banyak sahabat yang ngasih hadiah ke Nabi. Ya, Nabi baru pindah kan, ada yang ngasih karpet, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Ummu Sulaim pintar. Beliau tidak memberikan harta, tidak memberikan barang, tidak. Beliau ajak anaknya Anas ini. Umurnya 10 tahun waktu itu masih. Kata Ummu Sulaim, ibu Anas, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk memberikanmu barang hadiah. Yang aku punya cuman ini, anakku Anas. Aku berikan kepadamu ya Rasulullah untuk jadi pembantumu. Terserah kau mau suruh apa ya Rasulullah. Diterima sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia pembantu Nabi. Karena umurnya masih kecil, belum dewasa, jadi dia bebas masuk ke rumah Nabi besar Muhammad. Dia yang suka disuruh sama istri-istri Nabi untuk belanja, misalkan untuk beli ini, untuk ke sana, untuk ke sini. Anas bin Malik masih kecil 10 tahun. Dan disitulah beliau banyak mendapati bagaimana akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kata Anas, Nabi itu selama aku jadi pembantunya tidak pernah membentakku. Tidak pernah, kata Anas. Jadi bukan hanya larangan dari Nabi, kan banyak hadis Nabi melarang kita untuk kasar kepada pembantu kita atau asisten rumah tangga kita. Larang sama Nabi, tidak boleh kasar-kasar. Ternyata bukan hanya larangan dari Nabi, prakteknya pun juga begitu. Kata Anas, Nabi tidak pernah membentakku. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, Anas, kenapa ini begini? Tidak pernah. Misalkan Nabi maunya begini, Anas salah, tidak pernah Nabi bertanya. Bahkan pernah suatu hari Nabi nyuruh Anas untuk pergi ke satu tempat. Anas bin Malik, namanya anak 10 tahun, di tengah jalan melihat teman-temannya lagi main. Akhirnya tergoda main. Nabi nunggu. Anas lupa dengan perintah Nabi, main Nabi. Lagi asyik main, tak taunya kupingnya ada yang apa? Ada yang ngelus. Bukan dicubit, bukan ditarik, dilus.
Dilihat, oh Nabi, baru ingat, oh maaf ya, baru pergi. Jadi sampai Nabi yang cari Anas, mana? Tidak tahu yang ditinggal main sama Anas bin Malik. Nabi nggak marah, Nabi tidak bentak, Nabi tidak memukul. Ini adab mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga setelah khidmat puluhan tahun, Ummu Sulaim datang lagi ke Nabi. Pintar ibunya. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, pembantumu ini sudah tahunan khidmat kepadamu. Doakan ya Rasulullah. Minta doa kepada Nabi. Didoakan sama Nabi besar Muhammad. Allahumma akfir waladah wa akfir malah wa tawwil umrah. Ya Allah, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya, dan panjangkan umurnya. Doa dari Nabi. Kata Anas, anakku, anaknya, jangan bukan anaknya, cucunya. Kata Anas, aku sekarang, ini waktu dia udah tua, sudah mengubur 100 dari cucuku. Dari cucunya saja, itu udah dia kubur 100, artinya udah meninggal duluan. Itu cucunya, 100 udah meninggal duluan. Kakeknya masih hidup, panjang umurnya. Kebun kurmanya, kalau kebun kurma orang lain setahun panen sekali, kebun kurma Anas bisa 2 sampai 3 kali. Padahal sama-sama di Madinah. Tempatnya sama, nyiramnya juga sama, tapi panennya bisa 2 sampai 3 kali. Kenapa? Karena doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawil umrah, panjang umurnya. Beliau tuh meninggal kalau nggak salah umurnya 90 tahun lebih, hampir 100 tahun. Sahabat Anas bin Malik. Makanya termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Basrah. Setelah beliau meninggal, tidak ada lagi sahabat Nabi besar Muhammad di kota Basrah. Itu Anas bin Malik, khadimu Rasulillah, pembantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perawi hadis yang kita baca malam hari ini, Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim. Anas berkata, mensifati Rasulullah, seperti yang kita pernah sampaikan juga, bahwasannya perawi hadis yang berkaitan dengan sifat postur tubuh Nabi besar Muhammad SAW itu rata-rata sahabat yang masih muda, yang masih kecil-kecil. Kenapa? Karena mereka inilah yang bisa memandangi, bisa melihat dengan puas muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kecil, Sayyiduna Ali dari kecil sama Nabi. Nanti ada sahabat yang bernama Hindun, dari kecil sama Nabi. Kalau sahabat yang sudah besar ketemu Nabi, itu saking wibawahnya Nabi Muhammad, mereka tidak bisa masati Nabi, itu tidak bisa. Karena ada wibawah yang luar biasa, yang terpancar dari tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas mensifati Nabi. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bil-tawil wala bil-qasir. Nabi itu, kata sahabat Anas, ini seperti hadis yang pertama kemarin, diulangi. Jadi sekali lagi, karena ini hadis dan sifatnya hadis itu biasanya lafadznya suka ada pengulangan. Jadi bukan artinya ini satu hadis, bukan, ini 2 hadis, cuman diulang. 2 hadis, cuman ada pengulangan lafadz atau ada pengulangan maklumat. Itu sifatnya hadis begitu. Maka disebutkan lagi oleh sahabat Anas di sini, bahwasannya Nabi besar Muhammad itu badan beliau itu sedang, tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Hasanal jismi, badannya itu bagus. Kita sebutkan di pertemuan kemarin, beliau tidak terlalu tinggi, cuman
Kalau beliau jalan dengan orang yang tinggi, pasti beliau lebih tinggi. Kita sebutkan itu. Beliau tingginya misalkan 2 meter. Ada orang yang tingginya 2,5 meter. Nabi lebih dari 2,5 meter pas jalan sama orang itu. Tapi kalau udah bisa, udah jalan sendiri-sendiri, udah Nabi normal lagi. Tidak ada yang bisa melebihi Nabi besar Muhammad. Suratan wa makna. Baik dari postur tubuh atau dari hakikatnya. Jelas tidak ada yang bisa melebihi, menandingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin. Itu juga disebutkan kemarin. Rambut Nabi laisa bija'din, tidak terlalu keriting sehingga kayak keribu gitu, tidak. Wala sabtin, juga tidak lurus banget. Jadi rambutnya itu ikal, tidak keriting yang lingkar-lingkar, juga tidak lurus. Nah, rambut Nabi itu sedang ikal. Asmarul laun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan di sini bahwasannya warna kulit beliau asmarul laun. Nah, ini riwayat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kalau di riwayat ini disebutkan Nabi itu asmar. Asmar itu kecoklatan warnanya, warna kulitnya. Tapi disebutkan oleh ulama ini riwayat bertentangan dengan riwayat yang lain. Dengan riwayat Anas sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warna kulit beliau azharul laun atau abyad musyarraban bihumrah, putih yang kemerah-merahan. Itu warna kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putih kemerah-merahan. Jadi bukan putih putih kayak apa enggak enak dilihat, bukan ya. Bukan hitam. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang yang berani mengatakan Nabi Muhammad kulitnya hitam dengan sengaja, itu orang wajib dihukum. Tidak boleh. Ada orang dengan sengaja mengatakan, oh Nabi Muhammad itu hitam orangnya. Itu nggak boleh. Wajib dihukum itu orang. Karena sudah menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi warna kulit Nabi itu putih kemerah-merahan. Warna yang sangat indah sekali. Idza masya yatakaffa. Beliau itu kalau berjalan, jalannya seperti yang kita sebutkan di riwayat sebelum ini, ka'annama yanhattu min sabab. Beliau kalau berjalan seperti orang yang turun dari daratan tinggi. Dari tempat tinggi turun. Itu gimana? Pasti jalannya mantap. Kalau dari tempat tinggi turun ke bawah, pasti jalannya mantap. Tapakan langkahnya itu pasti apa? Pok gitu. Karena kalau tidak kuat, kepleset dia. Begitu. Begitulah jalan Nabi besar Muhammad. Menunjukkan beliau itu sahibul himmah, orang yang punya semangat. Jadi bukan jalan yang lesu, bukan. Apa jalannya kayak perempuan, longek bukan. Jalannya itu bukan jalan yang seperti ada orang juga jalan ngesot. Itu sendalnya cepat putus, cepat tipis, ngesot dan bukan itu. Jadi Nabi kalau jalan melangkahkan kakinya, langkah dan tapakan atau pijakan langkah Nabi itu sangat kuat, mantap, gitu. Menunjukkan beliau sahibul himmah. Beliau adalah orang yang mempunyai semangat. Beliau orang yang punya semangat, aktif terus. Itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib. Bara bin Azib juga termasuk sahabat yang kecil umurnya, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain." Nabi Muhammad rajulan marbu'an, orang yang memiliki
badan yang sedang. Marbu itu sama kayak tadi, memiliki badan yang sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek, itu marbu. Ba'ida ma bainal mankibain, dadanya Nabi itu lebar, di antara bahu kanan kiri itu lebar. Mangkib itu bahu, mangkibain dua bahu. Antara dua bahu jauh, artinya lebar dadanya Nabi. Dan itu kata ulama menunjukkan salah satu tanda orang yang cerdas. Salah satu tanda. Tidak mesti. Tidak mesti, oh ini kita lihat di jalan bahunya lebar, ini orang cerdas. Tidak mesti. Oh ini bahunya nggak lebar, ini bodoh berarti. Bukan. Salah satu tanda. Salah satu tanda bahwasannya orang itu cerdas, bahunya lebar. Seperti bahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas Nabi. Nabi itu cerdas. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi itu adalah orang yang paling cerdas. Ya kalau nabi belon, bagaimana mau dakwah kan begitu. Yang mereka hadapi itu kan musuh mereka. Kalau nabi tidak bisa adu argumen, bagaimana mereka bisa berdakwah? Oleh karena itu lihat ketika Nabi Ibrahim, cerdasnya Ibrahim bagaimana? Ketika orang kampungnya lagi ada festival, Ibrahim diajak, Ibrahim menolak. Lebaran ini, ada lebaran mereka. Ibrahim kemana? Ibrahim ke tempat ibadahnya mereka. Di situ dipajang berhala keliling. Sama Nabi Ibrahim satu-satu dihancurin. Disisakan satu yang paling besar. Nah, itu. Sama Ibrahim, kapaknya itu digantungkan di tangan berhala yang paling besar. Cerdasnya Ibrahim. Jadi dia gak pakai omongan dakwahnya. Ini kampung, sekampung habis dari festival mau ibadah, masuk ke tempat ibadah kaget semua. Kenapa? Tuhan mereka hancur. Mereka langsung tahu, oh ini gawe Ibrahim ini. Karena mereka tahu Ibrahim tidak sepemahaman dengan mereka. Dipanggil Nabi Ibrahim, santai Nabi Ibrahim. Loh, kata Nabi Ibrahim, sekarang ini kapaknya ada di mana? Itu, ya udah itu, berhala yang paling besar gitu. Berarti kata Ibrahim, yang menghancurkan berhala yang lain itu berhala yang paling kan kapaknya ada di situ. Tidak percaya semua mereka. Wahai Ibrahim, ini kan batu. Nah, di situ Ibrahim masuk. Kalau batu, kenapa kalian sembah? Kalau kalian tidak yakin, tidak bisa kalian mempercayai batu ini, berhala ini menghancurkan berhala yang lain, ma yadur wa ma yanfa, tidak bisa memberi manfaat dan madarat, kenapa kalian sembah? Tidak bisa jawab. Diam 1000 bahasa. Tidak bisa jawab. Itulah kecerdasan seorang nabi. Dipanggil sama Raja Namrud, Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim, Raja Namrud ini kan raja yang ngaku Tuhan. Kenapa kau tidak mau menyembahku? Karena aku punya Tuhan selainmu. Kau bukan Tuhan. Bagaimana sifat Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini raja agak belon. Kata raja, nih di sampingnya ada dua budak, dua hamba sahaya. Yang satu dibunuh sama raja, nih aku mematikan. Yang satu lagi dibiarkan hidup, nih aku biarkan hidup, berarti aku sama dong dengan Tuhanmu. Nah, kata Nabi Ibrahim, ini orang nggak paham. Tidak dibantah, karena Nabi Ibrahim tahu ini orang bohong. Dikasih contoh yang lebih akurat istilahnya. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur terbit dan terbenam di barat. Coba balik. Bisa tidak kau menerbitkan matahari dari barat dan terbenam di timur? Fabuhital ladzi kafar. Tidak bisa jawab. Argumen yang kuat.
yang diajukan, yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, jadi setiap nabi itu pasti cerdas. Tidak ada nabi yang tidak cerdas. Makanya ketika kita belajar bab akidah, di sini disebutkan sifat wajib untuk utusan Allah ada empat. Salah satunya fatonah. Salah satunya fatonah. Apa arti fatonah? Fatonah itu artinya cerdas. Seorang nabi harus cerdas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling cerdas. Banyak beliau ketika adu argumen dengan orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab argumen Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi termasuk tanda cerdasnya seseorang tadi ba'id ma bainal mankibain. Kedua bahunya itu lebar. Itu yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azimal jubbah ila syahmati udhunaihi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang panjang. Al-jummah, jummah itu sifat untuk rambut. Jummah sifat untuk rambut. Jadi bahasa Arab itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, itu bahasa Arab bahasa yang paling luas. Itu bahasa Arab. Bahasa, kamus bahasa yang paling tebal itu kamus bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tidak pernah mengulang satu kata untuk satu makna. Contoh, sya'run. Sya'run itu artinya rambut. Cuman kalau rambutnya sudah sampai ke bahu, itu bukan sya'run lagi lafadznya. Disebutkan sini, jummah. Nah, jadi jummah ini adalah sifat untuk rambut yang panjang dan bukan sembarangan panjang. Panjangnya sampai ke bahu. Itu namanya jummah. Jadi kaya bahasa Arab. Jadi tidak mengulang kalimat atau lafaz sya'run, tidak. Ada bahasa lain untuk rambut panjang yang sampai bahu. Apa itu? Jummah. Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis ini, beliau itu ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya rambut Nabi itu panjang. Paling panjang riwayat yang ini. Rambut Nabi sampai ke bahu. Jadi ujungnya itu sampai ke bahu. Itu rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti di riwayat lain jangan heran kalau kita lihat di riwayat lain ada nanti yang menyebutkan rambut Nabi itu wafrah. Apa itu wafrah? Wafrah itu rambut panjang tapi tidak sampai ke bahu. Tidak sampai ke bahu. Itu wafrah namanya. Nanti ada lagi limah. Limah itu rambut juga panjang, cuman baru sampai ke ujung telinga atau daun telinga nih. Ini 3 sifat untuk rambut Nabi. Jadi ada riwayat yang mengatakan, dan ini tidak bertentangan, karena setiap perawi meriwayatkan dengan apa yang dia lihat kan gitu. Rambut kan memanjang. Rambut Nabi yang paling panjang sampai ke bahu, jummah. Tidak sampai ke bahu, tapi melewati telinga, itu namanya wafrah. Sampai leher misalkan. Panjang, tapi baru sampai telinga, itu namanya limah. 3 sifat untuk rambut Nabi. Yang keempat, botak. Nabi pernah botak. Kalau haji atau umrah Nabi botak. Tapi selain nusuk, selain habis haji dan umrah, Nabi tidak pernah botak. Makanya rambutnya panjang. Tapi panjang diurus. Pengen juga rambutnya panjang, misalkan. Habis dengar rambut Nabi panjang, pengen manjangi rambut. Cuman diurus. Jangan rambut panjang, tidak diurus. Serem jadinya. Tidak. Nabi diurus, rambut beliau panjang, beliau suka pakai minyak.
minyak zaitun dipakai oleh Nabi untuk rambut. Oh, Nabi rapi. Nah, jadi rambut Nabi yang paling panjang itu sampai ke bahu beliau. Ini riwayat Anas bin Malik. Alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata Bara' bin Azib, ketika aku melihat Nabi, Nabi sedang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Jadi tidak masalah pakai baju yang warnanya merah. Sunnah juga. Kenapa? Karena pernah dipakai oleh Nabi. Nabi itu memang betul warna yang paling disukai oleh Nabi warna putih. Karena putih itu kata Nabi lebih bersih kita makainya. Kenapa lebih bersih? Putih kan cepat kelihatan kotornya. Sehingga ketika kita lihat kotor, kita cuci. Itu maksud Nabi. Dan Nabi sunnahkan untuk yang sholat Jumat pakai putih. Ini kadang khotibnya aja pakai warna hitam pas sholat Jumat. Itu sunnahnya di mana? Ya, sunnah Pak. Jadi umpama kita punya baju baru, punya baju mahal, kemudian di sampingnya kita punya baju biasa, tapi bersih, bekas sudah dipakai. Sunnah mana? Sunnah yang putih walaupun bajunya jelek sudah, tapi masih layak dipakai. Bersih itu lebih bagus dipakai. Pahalanya lebih besar daripada pakai baju yang warnanya selain putih baru masih. Nah sunnah. Nabi nggak pernah sholat Jumat pakai baju warna selain warna putih. Sunnah hukumnya. Tapi kalau lebaran, itu kebalik. Kalau lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, sholat lebaran, itu sunnah yang baru. Walaupun warnanya hitam, hijau, coklat, apapun itu. Nggak mesti putih. Jadi kalau sholat lebaran, itu sunnah pakai yang baru. Kalau sholat Jumat bukan yang baru, tapi sunnah yang putih, bukan yang baru. Ayo kita amalkan sunnah itu. Ya. Dipakai sunnah, niatkan ini mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Di sholat Jumat pakai baju warna putih, sunnah. Nabi juga pernah pakai baju warna hijau. Nah, warna hijau. Nabi juga pernah pakai baju warna merah. Sunnah jadi. Nabi juga pernah pakai, termasuk pakaian pakai Nabi berwarna hitam juga sunnah. Bahkan di riwayat Nabi itu punya imamah yang warnanya hitam. Cuman untuk zaman sekarang, kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mempraktekkan sunnah tersebut? Karena sunnah tersebut jadi syiar kelompok yang sesat untuk zaman sekarang. Ketika satu sunnah menjadi syiar untuk kelompok yang sesat atau untuk orang-orang fasik, maka kita diminta untuk tidak mengamalkan sunnah tersebut. Itu hukumnya. Nabi rambutnya panjang, cuman biasanya sekarang yang rambut panjang itu preman misalkan. Kerjaannya nongkrong, nodong, mabuk. Maka tidak disunnahkan kita untuk memanjangkan rambut. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ini semua sunnah Nabi sudah beliau amalkan. Kecuali satu, memanjangkan rambut. Karena dari zaman beliau, rambut panjang itu tanda untuk orang yang fasik. Kita ini tidak boleh meminta pujian orang, tidak boleh. Tapi kita juga tidak boleh berposisi di tempat yang sekiranya orang akan menuduh kita, juga nggak boleh. Kita nggak boleh peduli dengan pujian orang, dengan cacian orang. Cuman kita juga dilarang sama Nabi untuk sengaja berada di posisi yang orang bisa salah sangka, itu nggak boleh. Makanya suatu hari Nabi jalan sama istri beliau Sofiyah pakai cadar malam-malam, lewat sahabat dua. Kata Nabi, oi, panggil nama Nabi, ini istriku Sofiyah.
Sahabatnya nangis, ya Rasulullah, mana mungkin kami buruk sangka sama kamu. Tidak, kata Nabi. Ini hukum. Jadi sama Nabi dikasih tahu, ini istriku Sofia. Biar kalian tidak salah sangka, malam-malam kok Nabi jalan berduaan dengan perempuan. Begitu. Sahabat tadi, sahabat kan nggak mungkin buruk sangka sama Nabi. Cuma Nabi lagi menjelaskan hukum. Tidak boleh kita berposisi di tempat yang orang lain bisa menuduh kita. Sengaja misalkan kita tidak boleh. Harus dijelaskan. Harus ada tabayun. Makanya tadi sama Nabi dipanggil dua orang itu, ini istriku Sofia. Malam-malam jalan sama Nabi pakai cadar kan begitu. Ini istriku Sofia. Nah, jadi ulama mengatakan kalau satu sunnah jadi syiar daripada syiar kelompok yang sesat, kita tidak dianjurkan untuk mengamalkan sunnah tersebut. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di zaman beliau rambut panjang itu sudah syiar untuk kelompok yang sesat, untuk orang yang tidak baik. Akhirnya beliau tidak bisa mengamalkan sunnah tersebut sampailah beliau meninggal dunia. Nah, di akhir hayat beliau sempat memanjangkan rambutnya di akhir hayat. Jadi pas beliau meninggal rambutnya panjang untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masih muda nggak bisa beliau mengamalkan itu. Takut jadi fitnah. Nah, begitu juga dengan imamah warna hitam misalkan. Nabi pakai imamah warna hitam, tidak ada khilaf ulama. Bahkan Nabi pernah menghadiahkan Imam Ali imamah warna hitam. Cuman kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah sekarang tidak menggunakan imamah warna hitam? Karena tadi imamah warna hitam itu menjadi sangat disayangkan, menjadi syiar daripada syiar kelompok sesat. Jadi jangan sampai Habib Nabil masuk ke Masjid Bakam pakai imamah warna hitam. Wah, Habib Nabil nih akidahnya sesat nih, takutnya kan begitu. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu, tidak dianjurkan kita mengamalkan sunnah Nabi kalau jadi syiar untuk kelompok yang sesat. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu dua hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Bara bin Azib. Kata Bara, aku melihat Nabi di pakaian warna merah, Nabi lagi pakai pakaian warna merah, seperti yang di hadis berikutnya sama dari Bara juga, ma ra'aitu min dilimatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang rambutnya panjang pakai baju merah lebih cantik, lebih indah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pakai baju apa saja indah, ganteng. Kenapa? Karena memang tabi'i zat beliau adalah zat yang sempurna. Postur tubuh yang sempurna. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat zat yang indah tersebut. Kesempatan untuk bertemu dengan sosok yang mulia tersebut. Amin ya rabbal fi dunya qabla al-akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.